Bang, awal itu saya dipanggil sama mama dan papa, terus ada bapak pendeta juga. Lalu diceritakan tentang mimpi. Mimpi siapa? Mama saya mimpi. Oh, oke. Jadi lampu tiba-tiba mati, terus ada cahaya di satu ruangan tamu itu. Di ruang tamu ada cahaya lilin. Nah, terus mau tahu arti panggil pendeta. Pak pendeta bilang buat kami semua di situ, nanti ada muncul hamba Tuhan di dalam rumah ini. Mungkin pendeta atau sejenisnya gitu. Mungkin pelayan, penginjil. Gitu. Ya. Terus saya tamat sekolah, pendeta datang kedua lagi. Rayu saya, Willy, jadi pendeta tuh enak. Saya awal tolak. Tetapi mama terus bicara. Sehingga ada orang lain, kakak yang ada tinggal nyong dengan adik-adik. Besok-besok mesti lihat adik-adik. Jadi pendeta itu bagus. Memang tujuan mungkin untuk supaya jangan saya punya kenakalan ini berlanjut mungkin. Ya sudah, saya untuk menyenangkan hati orang tua ya saya maju aja. Jadi pendeta. Jadi kuliah dulu teologi ya. Oh, masuk teologi. Tetapi sampai semester 5 saya di DO kan Pak, Bang. Maksudnya di DO kan, terus dipanggil lagi kuliah. Oh. Lalu saya bersama teman-teman, kami 30 orang masuk ke NTT, Unkris Kupang, menyelesaikan kuliah di situ. Kuliah, akhirnya selesai? Selesai. Aduh, tenang saya nih. Dengar-dengar di desa pertama ini, desa yang terpencil, tidak ada akses jalan waktu itu atau jalan kendaraan nggak ada. Kemudian di sana juga banyak warga yang terkena lepra. Iya. Atau kusta. Iya. Betul? Iya. Bagaimana situasi yang Anda lihat pertama kali waktu datang ke desa pelayanan Anda ini? Jadi saya waktu ditugaskan di sana itu tidak dijelaskan oleh pimpinan lembaga, sinode, dalam hal ini sinode, bahwa jemaat yang saya tugas nanti itu banyak orang yang sakit kusta. Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau tahu udah mundur itu ya? Pasti mundur. Jujur ya, ini pendeta ini nggak boleh bohong. Ya, kalau saya sering bohong. Ya. Nah, terus? Tapi saya lalu menunjuk saya mau rumah yang paling terakhir bawah itu sebelah kiri. Saya merasa terjebak di situ. Sebab saya masuk setelah gereja selesai saya mau makan, terus dipersilakan duduk. Saya dengar suara di kamar sebelah. Saya bilang panggil semua, siapa di dalam? Keluar, mau doa dulu. Doa untuk makan ya? Iya, doa untuk makan. Terus yang ibu bilang kata, janganlah itu anak-anak kecil di basah di sana. Biar anak kecil panggil. Bung, sejenak saya hampir semaput. Pingsan. Iya. Waktu mereka keluar itu, Bung. Luka itu dibungkus sama kain putih, lalat besar itu. Kaki dan tangan. Baru saya kaget, wah ini orang sakit kusta. Saya mau mundur nggak bisa. Saya pikir ini saya sudah dijebak oleh Tuhan. Ya, saya duduk. Baru makanan ini faktor mendukung sakitnya juga. Saya mau makan nggak bisa. Soalnya santang semua. Jadi saya sudah keringat. Lalu di pikiran saya ini saya berdoa buat Tuhan. Ya, saya sudah siap segalanya untuk melayanimu. Tapi kondisi ini saya pasti makanan nggak bisa masuk. Jadi waktu saya berdoa untuk keluarga itu, jadi satu kali saya doa dua pikiran yang jalan. Satu untuk jemaat rumah keluarga ini, dan satu itu untuk Tuhan, saya bisa makan nggak gitu. Makanan ini. Jadi ujian pertama seperti itu? Iya, mulai tugas tapi pertama. Akhirnya bisa dilalui? Bisa. Ya? Jadi yang Anda lakukan di sana membuka akses jalan? Membuka akses jalan. Ajak warga masyarakat gotong royong waktu itu ya? Terus tadi bangun gereja juga? Iya, itu di jemaat yang sekarang. Oh, itu lain lagi? Iya. Oh, ini yang dulu di tempat lain ya? Iya. Nah, perubahan apa yang kemudian terlihat setelah Pak Pendeta William ada di sana? Apa yang berubah? Ada yang sesuatu yang kemudian meningkat? Iya. Apa? Orang-orang sakit kusta itu dapat teratasi. Memang dari sebelum jalan masuk itu, saya sudah upaya untuk pendekatan dengan dinas provinsi kesehatan dan diberikan obat. Dan saya berobat mereka sendiri. Terus ketika akses jalan tersedia,
maka petugas kesehatan itu dengan sendirinya bisa lihat. Nah, selain tadi kita lihat Anda membantu juga di Desa Piliana. Terus sekarang kemudian di desa mana? Huku anak kota. Terus Tunggu saya dulu, dari lanjut. tadi Anda sibuk dengan tas, ini tas apa Iya. sebenarnya? Tas ini tas pelayanan. Tas pelayanan. Iya. Isinya apa? Alkitab. Oh, Alkitab. Iya. Jadi Kalau kemana-mana sebagai di pendeta. bahasa Magic, ini saya punya jimat. Oh. Jadi tidak boleh jauh-jauh dari Nggak boleh. yang punya ya? Kalau jauh saya sakit. Nah, saya dengar waktu gotong royong untuk membangun rumah ibadah seperti ini bukan cuma warga yang beragama Kristen yang bantu ya, Iya. tapi yang Muslim juga bantu. Itu betul. Iya betul. Jadi tidak ada persoalan agama di situ ya. Tidak ada. Kita hidup senang-senang, enak-enak. Nah, Anda juga kemudian melayani narapidana di dalam rutan, Iya. rumah tahanan. Iya. Apa yang Anda lakukan di rumah tahanan ini? Jadi saya lalu berpikir dan mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka ini dengan cara menyediakan lahan kerja. Jadi awalnya saya dengan mereka membongkar lahan di dalam rutan itu menanam sayur. Saya siapkan bibit, saya cari botol-botol semprot, siapkan pupuk, dan nanti jual, saya yang jual juga. Ikat di motor pakai papang, susun karung sayur, saya jalan jual. Jual kemana? Keliling kota Samulaki. Oh, padahal Anda pendeta, nggak Iya, malu? saya pendeta. Nggak malu? Nggak malu. Ngapain? Untuk Yesus nggak usah malu. Untuk Tuhan nggak usah malu. Saya belajar hari ini ya, karena begitu saya lihat Anda, saya juga putus asa. Siapa yang ngundang Anda ke sini nih? Tapi setelah melihat apa yang Anda lakukan, saya mulai merasakan memang kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Adakah di acara ini pesan Natal yang mungkin bisa disampaikan kepada yang nonton acara ini, baik di studio maupun di rumah? Dalam perjalanan melayani saya lahirlah moto hidup saya itu dalam hal melayani ada dua. Apa itu? Memanusiakan manusia dan hidup ini tak berarti apabila tak ada arti hidup. Baik, Pak Pendeta, terima kasih datang jauh-jauh dari Maluku Tengah untuk berbagi cerita inspirasi bagi kami semua di sini. Terima kasih, doa kami untuk Anda juga dan masyarakat di tempat pelayanan Anda. Ya. Bung, Iya. sebelum Bung mengusir saya mau serahkan ini. Tempat Alkitab. Tapi ini kan berharga sekali buat Anda. Enggak, memang ini harga diri kami orang Seram bagian pegunungan khusus. Jadi ini disepakat oleh kita semua di daerah gunung memberikan ini sebagai cenderamata buat Bung Andi Noya. Wow. Terima kasih, terima kasih. Iya. Cara pakai bagaimana? Gini aja. Di Di samping, tali, iya. samping sini. Ya. Udah cocok belum? Ya, nanti saya ke sana, saya khotbah di sana ya. Siap. Setelah